ayah bunda, dan rekan pendidik PAUD lainnya, selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk melihat video kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan sebuah perkembangan anak usia dini yang berfokus pada dua aspek penting, yaitu motorik halus dan kemandirian di lingkungan sekolah. Kedua aspek ini menjadi dasar yang sangat berperan dalam mendukung kesiapan belajar dan perkembangan anak secara menyeluruh. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, kenalin dulu ya kami. Oke, udah pada kenal kan? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Definisi konseptual. Menurut Novianti 2020, motorik halus adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh jari-jari dengan susunan sel-sel saraf otak. Perencanaan penggunaan otot-otot kecil seperti tangan dan jari yang sering membutuhkan ketelitian dan koordinasi. Menurut Harlock 1993 dalam Simanung Khalid 2023, kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot-otot kecil dan koordinasi mata tangan. Saraf ini dapat dilatih dan dikembangkan melalui kegiatan dan rangsangan yang secara rutin seperti menggunting, memasukkan tali ke dalam sedotan, atau meruncing. Menurut Mariana et al. 2023, kemampuan motorik halus dapat dikembangkan melalui meruncing. Meruncing merupakan kegiatan pengembangan motorik halus di TK. Kegiatan menguntai dengan membuat untaian dari bahan-bahan yang berlubang disatukan dengan tali. Kami memfokuskan asesmen pada kegiatan meronceng sedotan. Sedotan dipilih karena mudah digunakan dan memungkinkan anak dalam mengekspresikan kreativitasnya. Kegiatan ini efektif untuk melatih ketepatan, kelancaran, kreativitas, dan ketelitian dalam fokus menyusun pola warna sedotan. Melalui kegiatan ini, guru dapat mengamati sejauh mana anak mampu mengkoordinasikan gerakan tangan dan konsentrasinya. Selain itu, hasil meronceng anak juga menjadi gambaran perkembangan motorik halus yang dapat dievaluasi secara menyenangkan. Perkembangan motorik halus anak pada kegiatan meronceng dengan sedotan dinilai melalui kelancaran dengan indikator kelancaran anak dalam memasukkan tali ke dalam sedotan. Pada kegiatan meronceng pipet untuk membuat ubur-ubur, Gibran tampak sangat fokus dan bersemangat. Ia dengan sabar memasukkan potongan-potongan pipet ke dalam tali dan menyusunnya. Di sini, Gibran menunjukkan tahap perkembangan berkembang sangat baik atau BSB pada kegiatan meronceng pipet ini. Ia mampu memasukkan potongan pipet dengan tepat, melakukannya dengan lancar, serta menyusun pola warna dengan kreatif dan teliti. Oleh karena itu, Gibran tidak memerlukan implikasi dan tindak lanjut. Hal ini karena Gibran sudah menunjukkan kemampuan yang optimal dalam semua indikator, mulai dari ketepatan, kelancaran, kreativitas, hingga ketelitian. Hasil rancangannya juga terlihat rapi dan juga menarik. Perkembangan sosial anak adalah proses ketika anak belajar berhubungan dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Anak mulai memahami cara bergaul, bekerja sama, serta mengikuti aturan yang ada di lingkungan tersebut. Melalui proses ini, anak akan belajar berperilaku baik, bertanggung jawab, dan mulai melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain atau kemandirian. Menurut Erikson dalam penulis et al. 2021 menyatakan, kemandirian adalah usaha untuk melepaskan anak dari orang tuanya dengan maksud untuk menentukan jati dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu menerapkan perkembangan ke arah individual yang lebih mantap dan berdiri sendiri.
Adapun menurut Cendekia et al. 2022 menyatakan bahwa kemandirian adalah keadaan ataupun kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas ataupun tugas sehari-hari tanpa bantuan bimbingan orang tua maupun guru, yang sesuai dengan tingkat perkembangan maupun kemampuan fungsional anak. Sedangkan menurut Agnia Rahma et al. 2021 menyatakan bahwa kemandirian akan berkembang dengan baik apabila anak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga maupun dari lingkungan sekitarnya. Dari 3 pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian anak merupakan kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Ditandai dengan rasa tanggung jawab, inisiatif, serta rasa kepercayaan diri. Kemandirian akan berkembang dengan baik melalui dukungan orang tua maupun dari dukungan lingkungan sekitarnya. Baik, yang selanjutnya itu indikator penilaian operasional kemandirian anak di sekolah. Yang pertama, anak mampu memakai sepatu sendiri. Yang dimana anak mampu memasangkan sepatu tanpa bantuan orang lain, dan anak sudah mampu mengenali sepatu miliknya sendiri. Indikator kedua, anak mampu mencuci tangan sendiri. Anak sudah bisa membuka keran dan membersihkan tangan hingga bersih secara mandiri tanpa bantuan dari orang lain. Dua indikator ini menunjukkan bahwa anak sudah memiliki rasa kemandirian di sekolah. Ketika hendak pulang, anak-anak keluar kelas dan memakai sepatunya. Sesuai dengan indikator yang kami buat, anak mampu memakai sepatu sendiri. Di sini terlihat bahwasanya Zahra sudah mampu memakai sepatu dengan benar tanpa bantuan. Maka di sini pada indikator yang kami buat, Zahra sudah masuk dalam tahap BSB atau berkembang sangat baik. Maka Zahra tidak memerlukan lagi implikasi dan juga tindak lanjut karena Zahra sudah mampu memakai sepatu sendiri dengan benar tanpa bantuan, sesuai dengan indikator yang telah kami buat. Ketika waktu istirahat tiba, anak-anak segera menuju area cuci tangan sebagai rutinitas harian untuk menumbuhkan perilaku hidup bersih dan juga mandiri. Menariknya, mereka melakukannya secara spontan tanpa perlu diingatkan. Pada pengamatan hari ini, Putri terlihat mampu mengikuti kegiatan tersebut dengan sangat baik. Setelah bel berbunyi, Putri langsung menuju tempat cuci tangan tanpa instruksi dan dapat melakukan proses mencuci tangan dengan benar serta bersih. Hal ini menunjukkan bahwa Putri tidak hanya memahami prosedur mencuci tangan, tetapi juga memiliki inisiatif kuat untuk melakukannya secara mandiri. Berdasarkan indikator, mencuci tangan dengan inisiatif sendiri tanpa arahan dan juga bantuan, Putri telah mencapai tahap BSB atau berkembang sangat baik. Karena sudah sesuai dengan indikator, Putri tidak memerlukan tindak lanjut khusus, dan kami hanya akan terus memberikan penguatan agar kebiasaan baik ini tetap berlanjut. Demikian pemaparan mengenai perkembangan motorik halus dan kemandirian anak di sekolah. Dengan pemetaan perkembangan yang lebih terarah, kita dapat memberikan pendampingan yang sesuai sehingga kondisi anak dapat berkembang secara optimal. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan asesmen di satuan PAUD masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Salam hangat dari kami dan tetap semangat dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak kita. Sampai jumpa.